Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cerpen Horor. Ya, cerpen horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Genderuwo itu nyaris menyetubui ibuku. Kita langsung saja bacakan ceritanya. Kalau saja Tuhan tidak memberi karunia kepada diriku dengan kemampuan melihat makhluk halus, niscaya ibuku telah menjadi korban pelecehan seks yang dilakukan oleh bangsa gaib. Ya, genderuwo. Genderuwo itu berniat menyetubui ibuku. Celakanya, ibuku melihat makhluk jahanam itu sebagai wujud bapakku. Berikut sebuah pengalaman yang dituturkan oleh Pak Ismawan, yang kini bekerja sebagai pegawai di salah satu kantor pos di wilayah Terisi, Indramayu. Dia berhasil menggagalkan genderuwo yang nyaris menyetubui ibunya. Kisah selengkapnya seperti yang diceritakan Pak Ismawan kepada penulis berikut selengkapnya. Peristiwa ini terjadi beberapa puluh tahun yang silam. Saat itu, aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Aku dan keluargaku masih tinggal di kampung Muara Baru, Jakarta Utara. Dan di kampung itu, keluargaku tergolong paling berada. Ayahku adalah seorang pedagang yang memiliki beberapa kios besar yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga. Bapakku juga memiliki 2 buah mobil angkutan. Karena keberadaannya, maka tak heran kalau bapak mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Dari keempat saudaraku yang lain, aku tergolong anak yang agak aneh. Kedua orang tuaku dan saudaraku kerap kali melihatku berbicara sendiri dan bermain-main sendiri. Seperti layaknya aku sedang bermain dengan teman-teman sebayaku. Memang begitulah yang aku rasakan. Ya, aku tidak pernah merasa berbicara atau bermain sendiri. Melainkan ada teman-teman yang selalu menemaniku. Padahal mereka, maksudku, orang tua dan saudara-saudaraku sama sekali tidak melihat teman-temanku bermain. "Kok kamu main dan bicara sendirian sih?" tanya kakakku. Hal itulah yang membuatku heran. Karena sesungguhnya aku merasa ada seorang bocah yang kira-kira seusia denganku yang mengajakku bermain. Aku sendiri mengenali bocah itu sudah lama. Dia sering datang ke kamarku saat aku sedang sendiri. Kadang bocah itu mengajakku bermain, seperti main petak umpet atau ngobrol-ngobrol layaknya teman-temanku yang lain. Wujud bocah itu berkepala botak dan hanya mengenakan celana dalam atau barangkali cawet. Saat itu kampung Muara Baru memang tidak seperti sekarang. Keadaan lahan perkarangan dan rumah-rumah penduduk kebanyakan masih nampak sederhana. Di kanan kiri jalan, pepohonan besar masih dibiarkan berdiri kokoh, dan masih banyak lagi jalan dan tempat yang belum direnovasi. Rumahku yang besar belum menggunakan lampu listrik. Jadi untuk penerangan, kami menggunakan lampu teplok yang dipasang di setiap sudut kamar. Dan di belakang rumahku terdapat sebuah pohon tua, sejenis pohon bakau. Menurut cerita penduduk sekitar, pohon itu ada penghuninya. Entahlah, mungkin apa yang dikatakan orang itu benar, karena aku sendiri mempercayai hal-hal demikian. Lalu, adakah kaitannya antara bocah misterius yang menjadi temanku dengan pohon tua di belakang rumah itu? Sudah menjadi kebiasaanku. Bapakku sering pergi keluar malam dan meninggalkan rumah. Ini harus dia lakukan dikarenakan ada keperluan dinas. Kami semua sudah maklum apa yang dikatakan ayah itu. Seperti hari itu, Bapak juga harus keluar malam untuk urusan pekerjaannya. Namun, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Keadaan malam itu terasa lain dari biasanya. Jika biasanya masih sore aku sudah tidur, tapi malam itu sepasang mataku sulit sekali untuk kupejamkan. Ibu dan saudara-saudaraku yang lain mungkin sudah tidur. Hanya aku sendiri yang masih melek. Kulirik jam sudah menunjukkan pukul 23. Belum begitu larut malam pikirku. Tapi entah kenapa, saat itu suasana begitu mencekam. Sesekali aku terbangun dari tempat tidur, lalu kembali rebahan di tempat tidur yang sama. Begitu heningnya malam, hingga lolongan anjing terdengar lantang memecah keheningan.
Sesekali pikiranku tertuju pada sosok bocah misterius yang sering datang ke kamarku. Aku sendiri sebenarnya tidak tahu siapa sesungguhnya dia, di mana rumahnya, dan kemana tiap kali dia pergi. Dia selalu datang tiba-tiba, tanpa aku tahu dari mana munculnya. Dan saat itu aku sendiri tak pernah menanyakan dia tentang tempat tinggalnya. Bocah sahabatku itu benar-benar aneh. Barangkali dia sosok tuyul, seperti cerita-cerita orang yang katanya suka mencuri uang. Namun entah kenapa, aku tidak merasa takut sama sekali dengan kehadirannya. Bukan karena aku tidak mempercayai cerita-cerita seputar keberadaan hantu, jin, dan sebagainya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang membuat diriku tidak takut dengan hal-hal demikian. Terutama sekali dengan bocah pelontos itu. Belum selesai aku berpikir tentang keanehan anak kecil itu, aku dikejutkan oleh suara langkah berat di luar kamarku. Suara langkah kaki itu datangnya dari ruang tamu, seperti orang baru masuk dari luar. Aku bangkit dari tempat tidur dan segera menuju pintu kamar yang kebetulan berdekatan dengan ruang tamu. Aku mengendap-endap di balik pintu sambil mengintip dari lubang kunci untuk mengetahui siapa orang di ruang tamu itu. Dan apa yang kulihat kemudian? Jantungku nyaris saja copot saat kulihat makhluk tinggi besar yang sangat menyeramkan. Ya, aku dapat melihat dengan jelas karena cahaya lampu teplok di ruang tamu cukup terang. Makhluk hitam legam itu telanjang dan berbulu lebat menutupi seluruh tubuhnya. Kepalanya bertanduk, gigi-giginya bertaring, dan sepasang matanya memancarkan sinar kemerahan. Aku mencoba menahan diri dan memperhatikan kemana langkah makhluk itu pergi. Rupanya, setelah aku perhatikan, makhluk itu memasuki kamar ibuku. Apa ini? Apa ini yang dinamakan genderuwo? Lalu, mau apa dia masuk ke kamar ibuku? Bisikku dalam hati. Perlahan, aku melangkah keluar kamar dan mengikuti makhluk itu. Seperti ada kekuatan yang menggerakkan seluruh tubuhku agar terus mengikutinya. Entah saat itu, aku tidak takut sama sekali. Yang ada dalam benakku adalah rasa penasaran bercampur cemas dengan sesuatu yang akan terjadi pada diri ibuku. Dan benar saja, di dalam kamar sepertinya ibu tengah berbincang-bincang dengan makhluk aneh itu. Ibu seperti layaknya sedang bercengkerama bersama bapakku. Loh, tumben, Bapak, kenapa Bapak balik lagi? Tanya ibu yang sesekali lagi membuatku heran. Aneh, kenapa ibu nggak takut sama sekali ya dengan makhluk itu? Dan kenapa dia memanggilnya dengan Bapak? Menyadari keanehan ini, walau masih kecil, aku sempat berpikir, mungkin dalam penglihatan ibu, sosok genderuwo itu adalah Bapak yang kembali pulang setelah sore berpamitan pergi. Kini aku sadar kalau ibu telah terkena pengaruh gaib hingga pandangannya terbalik dan seakan-akan ia melihat Bapak. Meski kecurigaanku semakin memuncak, namun sejauh ini aku belum bertindak apa-apa. Aku masih terus berendap-endap di luar pintu kamar ibu, menunggu perkembangan selanjutnya. Hingga beberapa lama kemudian, aku melihat gelagat kurang baik. Sehabis basa-basi seperti layaknya bapakku yang asli, kemudian makhluk itu mengajak ibuku untuk berhubungan intim. Anehnya, ibu sama sekali tidak menolak ajakannya. Gila, kini sepertinya ibu mulai merebahkan tubuhnya di ranjang. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus segera bertindak cepat untuk mencegah perbuatan iblis itu. Dan aku mendorong pintu kamar dengan keras. Tindakan itu membuat mereka sangat terkejut. Makhluk yang ada di samping ibu dan siap melepas pakaian ibu menatap tajam ke arahku. Sedang ibu nampak marah atas tindakanku. Sis, apa-apaan sih kamu ini? Masuk kamar orang tua dengan cara tidak sopan, tanya ibu sambil menatapku dengan berang. Maaf bu, aku hanya mengingatkan bahwa yang di hadapan ibu itu bukan Bapak bu. Itu iblis. Dia mau memperkosa ibu, jelasku sambil menahan amarah pada makhluk itu. Apa sih kamu bilang? Teganya kamu bilang begitu pada bapakmu ini iblis. Dia itu bapakmu, baru aja datang, patah ibuku dengan sengit. Dengan sengit pula aku membalasnya. Bu, bukan bu. Dia makhluk halus yang menyamar sebagai ayah. Cepat bu, ayo minggir.
Ayo Bu, ayo cepat. Tanpa buang waktu lagi, aku langsung saja mengambil bantal dan menubruknya. Lantas, bantal itu langsung kuajarkan pada makhluk yang masih berdiri menatapku. Pergi kau iblis, ayo pergi dari sini. Jangan ganggu ibuku. Teriakku dengan geram. Berkali-kali aku memukul tubuh makhluk yang menyeramkan itu dengan bantal. Untuk sementara, makhluk itu diam, tidak berkutik. Sedang ibu tampak berusaha mencegahku. Sudah, udah cukup. Kamu ini keterlaluan banget sih, sis. Ibuku rupanya belum juga sadar dengan apa yang ada di hadapannya. Dia masih yakin bahwa itu adalah bapak yang asli. Bu, ibu ini kenapa sih? Kok belum sadar juga? Itu tuh bukan bapak, Bu. Itu bukan bapak. Dia itu genderuwo, Bu. Setelah aku berucap demikian, makhluk itu tampak sangat geram. Dengan sorot mata yang tajam, dia menatapku. Perlahan, dia mulai mendekat dan berusaha mencekikku. Kini, ibu mulai curiga dengan orang yang dikira suaminya itu. Apalagi dengan apa yang akan dilakukannya terhadap diriku. Ditambah, aku yang terus menangis dan meronta. Maka atas dorongan nalurinya, mulailah ibu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Benar saja, saat ibu membaca ayat-ayat suci, makhluk itu berubah ke wujud aslinya. Ya, di hadapan kami, makhluk itu menggeram dan kesakitan. Sekarang ibu yakin dengan ucapanku bahwa yang terlihat di hadapannya bukanlah bapak, melainkan genderuwo yang menyamar sebagai bapak. Ibu pun memperkeras bacaan ayat kursinya, hingga akhirnya makhluk itu lenyap dari hadapan kami. Ibu langsung memelukku dengan penuh haru dan ketakutan. Aku hanya diam sambil menangis sesegukan. Saudara-saudaraku yang sudah tidur rupanya mendengar kegaduhan di kamar ibu. Mereka kemudian mendatangi kami yang masih trauma dengan kejadian tadi. Mereka menanyakan apa yang tengah terjadi sesungguhnya. Setelah aku dan ibu mulai tenang, ibuku kemudian menceritakan peristiwa yang baru kami alami. Mereka yang mendengarnya terkejut dan takut. Esok harinya, bapak pulang. Beliau juga sangat terkejut dengan cerita itu. Maka sejak saat itu, bapak berjanji tidak akan pergi dinas malam hari. Takut peristiwa itu terulang lagi. Beliau pun sangat berterima kasih dan salut padaku yang dengan gigih menentang genderuwo yang hendak memperkosa ibu. Mengenai pohon yang mirip pohon bakau di belakang rumah, bapak membenarkan bahwa pohon itu memang sangat angker, dan kami menyimpulkan bahwa genderuwo itu adalah makhluk yang menghuni pohon tersebut. Bapak berjanji akan segera menebang pohon tersebut. Seminggu kemudian, bapak benar-benar menumbangkan pohon angker itu. Namun sebelumnya, terlebih dahulu diadakan ritual kecil. Dan mengenai anak kecil yang sering ke rumahku, tidak pernah datang lagi. Lalu mengenai diriku yang bisa melihat hal-hal yang orang lain jarang sekali melihatnya, masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Tapi aku bersyukur dengan keadaanku. Mungkin ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Entah apa jadinya dengan ibuku seandainya aku tidak memiliki kelebihan tersebut. Kini, peristiwa itu telah lama berlalu, dan kedua orang tuaku pun telah tiada. Namun peristiwa itu masih membekas dalam ingatanku. Ya, demikian cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.